Beberapa tanaman yang berhasil tumbuh dari benih-benih yang sudah kadaluarsa ya teman-teman ya. Ada yang lambat pertumbuhannya, ada yang cepat pertumbuhannya, namun pada dasarnya semua bisa kita panen di balkon ini. Bagaimana cara saya menanamnya? Yuk saksikan videonya sampai selesai. Hai teman-teman dimanapun berada, terima kasih sudah hadir di video kami. Kali ini videonya tentang balkon dan pagar rumah. Tidak jauh dari sayur-sayuran dan tanaman yang saya tanam ya teman-teman ya. Sudah lama nggak update-update tanaman. Jadi ini tanaman sayuran waktu itu yang sudah kadaluarsa, sebelumnya sudah ada videonya ya. Dan beberapa sayuran berhasil bertumbuh, namun pertumbuhannya ada sebagian yang lambat, tapi ada juga yang cepat. Sebagian dari teman-teman sudah tahu bahwa tanaman yang selalu saya tanam adalah sayuran yang umurnya masa panennya sekitar 2-3 bulan ya teman-teman ya. Dan sebagian yang bertanya, ada yang menanyakan bagaimana komposisi tanah atau media tanah yang saya gunakan. Lalu pupuk apa yang saya gunakan. Dan bibit tanamannya beli dari mana. Oke, untuk media tanah ini sebenarnya ala emak-emak ya teman-teman ya. Tidak ada komposisi khusus yang saya gunakan, pokoknya saya pakai media tanah yang sudah saya beli karena saya tidak punya halaman, tidak ada tanah. Jadi media tanahnya memang benar murni saya beli. Ada kompos, ada memang sebagian pupuk kandang. Biasanya saya menggunakan pupuk kandang jika media tanahnya sudah 3 periode penanaman sayuran ya teman-teman ya. Seperti ini saya melakukan pemupukan pupuk kandang karena media di talang air ini sudah 2 kali tanam sayuran sebelumnya. Selain pupuk kandang atau kompos, saya menggunakan pupuk kimia. Saya cuma menggunakan NPK Mutiara saja ya teman-teman ya. Dan itu jarang saya gunakan, itu akan saya gunakan ketika pupuk kandang atau kompos sudah habis. Kadang-kadang media tanahnya saya keluarkan dari talang airnya, saya campur dengan 1 karung kompos atau pupuk kandang. Itu akan saya campur lalu saya masukkan kembali ya teman-teman ya. Tergantung kerajinan saya untuk membongkar media tanah yang ada di talang-talang airnya. Kebenaran saya menggunakan kompos dari ternak kambing ya teman-teman ya. Jadi ini tidak bau ya teman-teman, ini sudah lama jadi tidak ada berbau sama sekali. Sebagian ada yang berkomentar kalau pupuk kandang kambing ini panas ya, apalagi di atap genteng seperti ini. Dari pengalaman penggunaan pupuk kandang dari ternak kambing ini tidak ada masalah ya teman-teman. Pemupukan saya lakukan 2 kali ya untuk tanaman sayuran kali ini karena memang usianya lebih dari 3 bulan. Jadi waktu umur 2 bulan sudah bisa dipanen, jadi saya tidak panen, saya cuma ngambil daun-daunnya. Setelah saya ambil daunnya baru saya beri pupuk. Jadi ini sekitar 4 sampai 5 bulan saya mengkonsumsi sayuran dari sawi putih, ada pakcoy, ada kailan, ada daun seledri ya teman-teman ya. Oke, untuk benih-benih sendiri saya membelinya di Allshop ya. Ada di Shopee banyak yang menjual sayuran, apalagi sayur-sayuran yang tidak familiar di pasaran banyak ya dijual di Allshop. Untuk hama, jadi ini kebetulan ada belalang ya. Belalang yang makan daunnya nggak apa-apa, berbagi sayuran sama belalang. Tapi ulat jarang ya. Kalau ulat itu akan saya buang ya, takut masuk ke dalam rumah. Nah, untuk penyiraman seperti biasa ya teman-teman ya, 2 kali sehari, pagi dan sore. Tapi memang kadang saya lupa ya masuk ke atas ini.
Jadi dia layu ya teman-temannya, karena ini panas ya kan, di atas genteng kayak gitu, udah di atas genteng kita, terus hawa-hawa genteng dari rumah sebelah panas memang. Jadi kalau nggak disiram sekali aja udah langsung layu. Nah, ketika kita nggak ada di rumah, semalam 2 malam nginep di luar, nah ini kan tanaman tidak ada yang menyiram. Biasanya saya masukkan air di dalam botol-botol minuman, botol plastik gitu ya. Saya kasih lubang sedikit, lalu saya letakkan di permukaan talang air ini. Nanti dia menetes sedikit demi sedikit ya, jadi dia tetap tersirami, tetap lembab tanahnya ya. Oke, demikian tentang sawi putih dan pakcoy di balkon. Ini umurnya 2-3 bulan ya, dari bibit, dari biji sayuran. Udah siap panen ini. Selanjutnya saya mau nunjukin sayuran yang ada di tembok pagar di bawah. Ini tidak kena sinar matahari ya teman-teman ya, posisinya seperti ini, pagi sampai sore nggak ada sinar matahari. Di pagar ini ada 2 sayuran, sawi putih dan kailan. Ini kenapa sawi putih tapi nggak putih? Ini karena memang daunnya mekar ya teman-teman ya. Kalau daunnya mekar seperti ini dia tetap hijau. Nanti kalau dia mengumpul seperti botol, dia bagian tengahnya akan putih karena nggak ada sinar. Karena daunnya sudah banyak, ini akan saya petik daunnya saja ya, tidak saya panen semua, biar dia nanti bertumbuh kembali. Selanjutnya ini akan saya pupuk, saya kasih NPK Mutiara karena kebetulan di bawah stoknya ada NPK. Ini sebenarnya karena malas ke atas ngambil pupuk kandang ya teman-teman ya. Jadi mana yang lebih dekat saja. Bagian atas ada kailan, ini akan saya panen mumpung masih muda ya. Kalau kailan muda seperti ini dia gampang direbus sebentar aja, gampang dikunyah ya sama anak-anak. Biasanya ini saya campur mie ya, biar anak-anak mau makan sayur. Ya meskipun dipisah-pisah ya, tapi setidaknya bisa saya gunakan jadi bakwan ya, biar mereka mau makan. Jadi ini daunnya sebenarnya hijau ya teman-teman ya, tapi karena dia ada lapisan lilin ya, secara alami, jadi warnanya sepertinya pucat ya. Sebenarnya dia hijau, kalau dicuci bersih dia hijau. Nah ini akan saya potong, nanti seminggu 2 minggu dia akan bertunas kembali ya teman-teman ya. Tunasnya bisa banyak. Selanjutnya ini saya kasih pupuk NPK. Dua minggu kemudian sudah bisa petik-petik lagi, sudah bisa panen lagi. Ini dia ya penampakannya, ada cabang-cabangnya, tunas-tunas baru yang sudah siap dipanen lagi. Karena di rumah yang doyan makan sayur cuma saya dan Daniel, jadi ini sayurannya banyak. Biasanya sayuran ini akan saya berbagi ke teman-teman terdekat yang bisa terjangkau ya. Oke, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir video. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah, bye-bye. Satu lagi, ini dia pakcoy ya. Ini umurnya 3 bulan dari dia biji ya. Dia sudah montok. Ini akan saya tidak cabut ya. Saya mau ambil daun-daunnya.
Biasanya pakcoy ini tumbuh lama ya, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun ya. Dia bertumbuh ke atas terus. Nah, saya pernah sampai 1,5 tahun merawat satu pakcoy dalam satu pot. Yang penting dipupuk. Dan ini akan saya biarkan biar dia tetap bertumbuh di situ. Semoga bertahan lama dia di situ karena memang cuacanya panas dari atap-atap genteng ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye. Bye bye.